Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustadz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna daripada al-kalam atau kalimat di dalam bahasa Arab. Dan maka kita sekarang berpindah pembahasan, berpindah bab. Nama babnya Babul I'rabi. Babul I'rabi, bab seputar i'rab. Nah, bisa dibilang Babul I'rabi adalah sudah pembahasan inti di dalam ilmu nahwu, membahas tentang i'rab. Nah, sekarang kita perlu tahu apa itu i'rab. Apa definisi daripada al-i'rab yang diinginkan dari ilmu nahwu? Di sini dijelaskan ta'riful i'rabi. Nah, ini sudah lewat ya. Apa itu ta'rifu? Definisi daripada al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. Baik. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah taghyir, perubahan ahwali awakhiril kalimi, keadaan-keadaan akhir sebuah kalimat. Telah kita jelaskan ahwal, keadaan yang diinginkan adalah harokat akhirnya. Harokat akhir sebuah kalimat liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena ikhtilaf, berbedanya awamil. Awamil ini perubah. Itu nanti kita jelaskan. Karena berbedanya perubah-perubah ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepada kata tersebut, lafzan au taqdiran, secara lafaz atau secara takdir. Baik. Maka dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa i'rab adalah perubahan akhir atau harokat akhir sebuah kalimat. Nah, perubahan akhir ini itu ditentukan oleh liikhtilafil awamili. Perubahan akhir harokat tersebut disebabkan karena bedanya amil-amilnya atau sebab yang merubah harokatnya. Nah, dan sebab yang merubah harokat lafzan au taqdiran, apakah dia secara lafaz atau dia secara takdir, nampak lafaz atau takdir, tersembunyi. Nah, maka di sini perlu kita ketahui apa yang dimaksud daripada awamil. Jadi tadi sini al-awamil di bawahnya. Al-awamilu. Atau sebelumnya al-awamilu ini bentuk jamak dari kata al-amilu. Al-amilu artinya perubah. Al-awamilu perubah yang menyebabkan kata itu berubah harokat akhirnya. Nah, al-awamil, perubah itu ada dua jenis.
Ada dua jenis. Yang pertama lafzi, jenis yang pertama lafzi, perubahnya itu terlafazkan. Perubahnya itu ada dan terlafazkan. Contohnya apa? Contohnya hurufun nasbi wal jarri wal jazmi wa ghairu dzalik. Jadi berubahnya harokat akhir itu disebabkan karena amil. Dan amil ada dua jenis. Jenis yang pertama terlafazkan, ada dan terlafazkan. Kita beri contoh misalnya yaktubu. Kemudian kita tambahkan huruf penasab sebelumnya, lan yaktub, maka menjadikan fi'il mudhari itu berharokat fathah. Nah, maka perubahan ini itu disebabkan oleh amil. Perubahan ini yaktuba disebabkan karena amil. Nah, mana amilnya? Amilnya secara lafaz, karena jelas didahului oleh huruf penasab. Jadi kalau amilnya nampak disebut sebagai amil lafziyah, amil lafzi, amil secara lafaz. Baik. Dan ini mudah karena dia nampak seperti huruf-huruf jar. Kalau kita baca misalnya fil masjidi, al masjidi, kenapa bisa kasrah? Karena ada perubah. Mana perubahnya? Jelas ada huruf jar sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada jenis yang kedua, al-awamilu ma'nawi, secara makna saja, atau dia tidak disebutkan secara lafaz. Tidak disebutkan secara lafaz. Contoh misalnya yang ada pada isim fil asma'i. Contoh pada isim-isim al-ibtida. Kita ambil satu contoh saja. Al-ibtida, permulaan. Nah, ini akan datang sebenarnya nanti bab khusus menjelaskan tentang ibtida ini. Dia salah satu amil yang merubah kata itu menjadi dhammah dan tidak ada hurufnya sama sekali. Dan kita di sini tidak terlalu berpanjang lebar pembahasan ibtida ini. Kemudian contoh yang kedua di sini kepada fiil fil af'ali. Fil af'ali itu cuma satu saja. Contoh pada fiil cuma satu, penyebabnya secara lafaz, secara maknawi tersembunyi. At-tajarrudu anin nasibi wal jazimi. Karena dia tajarrud, kosong dari penasab dan penjazm. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Makanya kalau kita dapatkan fiil ma mudhari misalnya yaktubu, yaktub. Yaktub. Kita tidak beri harokat dulu ya. Yaktub. Maka jika tidak ada penasab yang mendahulunya atau penjazm, maka di situ diwajibkan di marfu atau dhamma. Alasannya apa? Karena ada amilnya. Apa amilnya? At-tajarrudu anin nasibi wal jazimi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Baik. Seperti itu ya. Kemudian di sini contoh-contohnya. Amtilatul i'rab, contoh-contoh i'rab fil asma'i. Amtilatu contoh-contoh i'rab fil asma'i. Ini ya contoh-contoh i'rab pada isim. Misalnya sini contoh pertama Muhammadun, dia dhamma. Contoh kedua Muhammadan, dia fathah. Contoh ketiga Muhammadin, dia kasrah. Artinya di sini menjelaskan bahwasanya perubahan itu ada pada isim, dan di sini yang kedua ada pada fi'il.
dan semuanya ada alasannya fil af'ali. Kurangnya hurufnya fil af'ali. Pada fiil-fiil contohnya sini yusafiru, yusafira dan yusafir. Berubah menjadi dari dhamma, fathah dan sukun. Taib. Nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang tanda-tanda i'rab, alamatul i'rabi. Taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.